Baik, teman-teman. Semoga udah kelihatan sekarang? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, udah, Pak. Udah ya? Udah. Ya Allah, betul ya. Harus sabar kata Mudra. Oke, ini dia teman-teman. Penjelasan dari saya tentang negosiasi ini. Oke, negotiation dari kata negotiate ya kawan-kawan tadi, dan kita sebetulnya sudah melihat dalam praktik jual beli ya, praktik jual beli itu. Baik, ini pengertiannya sama dengan teman-teman tadi. So, negosiasi adalah an interchange between two or more parties ya, kawan-kawan bisa dua atau tidak lebih. In attempt to reach a compromise, tadi kata Nugraha, kata Syifa, kata Nazila, kata Nazila, apa tadi? Kesepakatan, compromise kan, itu compromise. Ya sebetulnya dalam praktek jual beli juga itu bentuk kesepakatan ya. Misalnya saya menurunkan berapa, Nugraha nawar berapa. Negotiation is at the core of most alternative dispute resolution processes. Dia dalam bermediasi pun nanti, dalam berarbitrasi pun, negosiasi adalah core-nya, core of the most important. Karena tetap kita secara langsung dengan pihak yang berkonflik, disputed, face to face, head to head kan. Traditionally, negotiation occurs directly, secara langsung, between two parties or more and their counsel, and does not involve a third party. Ini dia kata kuncinya ya. Does not involve a neutral third party. Gak ada pihak ketiga yang memediasinya. Namanya juga negosiasi. Pihak netral gak ada. Seperti contoh sekarang ini, perundingan gencatan senjata Rusia dengan Ukraina. Ini masalahnya sejak lama toh, sejak lama sekali. Dikompori orang, setelah diserang orang-orangnya lari, nggak ikut bantu Ukraina. Kasihan sekali. Oke, itu ya. Nah, ini dia teman-teman sewaktu kita bernegosiasi baik secara sosial maupun secara individu dengan teman misalnya atau dengan pasangan nanti. Separate the people from the problem. Oke, pastikan kita fokus ke masalah ya, bukan ke orangnya. Fokusnya ke masalah kan teman-teman. Jangan ke orangnya. Oke, fokus ke ini problemnya. Separate the people from the problem. Jangan bawa orang-orang, wah kamu dasar pemalas. Bukan, masalahnya apa? Kita selesaikan problemnya, bukan orangnya. Tadi kata Anda sama ya. Fokus on interest, not position. Fokus pada kepentingan, jangan position. Jangan karena saya ini dosen terus menekan Syifa misalnya. Syifa nyenggol mobil saya misalnya. Saya ini dosen kamu loh. Nanti kamu nggak lulus loh semua mata kuliah saya. Nggak gitu, nggak ke position, tapi fokus ke kepentingan. Anda gores mobil saya. Mohon Anda bertanggung jawab atas goresan itu, bukan goresan yang lain. Ada 3 goresan situ, padahal Syifa goresnya hanya 1. Minta semua diperbaiki, tidak. Oke, itu dia. Saya dosen loh, nanti kamu nggak pernah lulus loh. Saya ngambil mata kuliah ini loh, 1, 2, 3. Kamu nggak akan lulus loh. Nah, itu position itu, bukan interest. Nah, dalam negosiasi begitu ya. Jadi betul negosiasi itu tadi kata Anda berdasarkan fakta ya Syifa ya. Betul menguji kualitas diri kita. Oke. Invent option for mutual gain. Rumuskan opsi-opsi yang semua saling menguntungkan. Jangan hanya saya saja. Kata Syifa, gimana Pak? Saya mau servis mobil Bapak. Bulanan saja saya masih dari orang tua.
Kalau saya nyervis ini nggak makan 4 bulan loh Pak saya. Oh itu, oh oke deh kalau gitu. Anda cuciin deh mobil saya. Atau pakai kempuan atau pakai kit, nggak usah ke bengkel supaya itu muncul gitu. Saya merasa untung dapat interestnya dibersihin gitu pakai kit misalnya, sifat tidak mengeluarkan uang. Oke, gitu dia. Itu ya. Insist on objective kriteria. Hal-hal objektif tadi kan, empati tadi ya ada ya, kebersamaan tadi ya, muncul lagi ya kebersamaan. Kemudian dengarkan itu punya siapa tadi? Nah ini dia. Insist on objektif kriteria, kriteria waktu kita bernegosiasi. Masalahnya apa toh? Rebutan lahan parkir. Sudah, rebutan lahan parkir. Jangan merembet ke suara toa, ke anaknya, ke kampungnya. Enggak. Oke. Kemudian know your best alternative to a negotiation agreement. Pastikan semua merasa agreement yang dinegosiasikan adalah best alternatif terbaik untuk semua pihak. Dan itu bisa kan? Bisa dengan negosiasi ini. Itu ya prinsipnya. Oke, bagaimana teman-teman sebuah negosiasi akan membuahkan hasil itu? Conduct self-ethically. Kata Anda tadi, dengarkan sebelum bicara, hindari cerita sendiri, empati, komitmen, gitu. Berperilaku etis, berakhlak, toh. Jangan bentak-bentak, jangan gebrak-gebrak meja. Dengarkan sebelum bicara, kata Nugra. Orang ketika pihak lagi ngomong, kita dengarkan. Gitu kan? Oke. Maximize settlement for client. Pastikan memaksimalkan tadi kesepakatan settlement. Bukan memperuncing masalah, bukan menambah masalah. Tapi menyelesaikan masalah. Oke? Settlement. Kalau ini kan etik. Pastikan berperilaku sesuai dengan etika. Get a fair settlement. Fair. Setelah dapat settlement, kesepakatan, kemudian pastikan itu fair. Semua merasa diuntungkan. Kebutuhan klien, lawan, pihak yang berkonflik dengan kita itu terakomodasi. Meet. Aslinya jumpai, toh. Oke. Terakomodasi. Does not use treat. Saya dosenmu loh sih Pak. Gak lulus loh kamu semua mata kuliah saya. Nah, itu treat, itu ancaman tuh. Ancaman, jangan mengancam. Conduct self-ethically kan? Oke, itu dia ya. Yang keenam, willing to share information. Ini akan efektif. Kita sampaikanlah apa yang kita mau, sampaikanlah. Maka kesepakatan tadi akan fair, toh. Maka need kita akan dipahami orang. Oke, settlement akan fair. Itu dia. Jadi jangan malu, saya malu. Nah, enggak, dalam negosiasi sampaikanlah semua informasi. Itu dia. Nah, yang tidak efektif ini dia. Yang pertama apa? Dominating. Mendominasi, forceful, mengancam, attacking, menyerang kayak saya tadi. Orang ya nggak akan mau toh melanjutkan negosiasi. Betul kan sih Pak? Kalau Anda bernegosiasi dengan orang yang mengancam, ya Najila kan, kemudian Nugraha mengancam awal-awal sudah gebrak meja, attacking, menyerang, pasti Anda udah ngapain dilanjutkan kan? Sudah nggak perlu lagi misalnya gitu. Oke, irritating, apa iritasi itu? Perih kan? Iritasi itu perih, menyakiti perasaan, tidak berempati tadi, tidak berkomitmen, tidak mendengarkan, bicara terus. Cerita sendiri kata Nugraha. Pengennya ngomong, tapi orang lain waktu bicara jangan ngomong pula. Oke. Max unreasonable opening demands. Blunt, uses take it or leave it, agresif. Pokoknya sih Pak, karena kamu sudah gores mobil saya, ganti mobil saya dengan seri yang sama, nomor polisi yang sama. Ya nggak mungkin lah. Kilometer yang sama, warna sama. Nggak mau tahu.
Nah, itu sudah membuka negosiasi dengan permintaan-permintaan yang demand yang tidak masuk di akal kan? Nggak mau tahu. Pokoknya saya tadi berangkat dari rumah, waktu parkir tidak ada goresan. Waktu kamu tabrak dari begini, dan harus tersedia jam 11 ini juga, karena saya mau pulang. Wah, itu nggak akan berhasil. Itu making unreasonable opening demands. Agresif itu. Nah, maka Anda sewaktu nanti ada masalah dengan pasangan atau kelompok kita dengan kelompok lain, pastikan tidak begini. Headstrong, apa headstrong? Keras kepala, rigid, egotistical, pokoknya keinginannya, egonya yang harus didengarkan. Tidak akan berhasil. Dengan kawan pun, dengan siapapun. Oke, arogan, uninterested in needs of others. Tidak peduli dengan kebutuhan kawan. Padahal tadi kan harus meet the client need toh. Ini uninterested in needs of others. Intoleran, wah apa meneh? Hostil, wah nggak akan berhasil negosiasi. Nggak akan berhasil. Perlu orang ketiga ini. Perlu pengadilan kalau ini. Uses threat. Oke, menggunakan ancaman. Itu tidak akan. Ini dia. Oke. Kemudian teman-teman itu stage of negotiation dari sebuah teori ya, tahapan-tahapan negosiasi itu ada orientasi dan positioning, ya, membaca, memahami, kemudian posisi kita di mana tuh dalam permasalahan ini. Kita ini jadinya benarnya berapa persen sih? Kelirunya berapa persen sih? Gitu. Oke. Kemudian argumentasi. Nah, tadi argumentasi ini dengarkan sebelum bicara, hindari cerita sendiri, berempati kata Anda yang berdasarkan fakta, kemudian komitmen, kemudian apa lagi nih, kebersamaan. Berargumentasi itu self conduct, self conduct ethically, bersifat etik itu ya. Kemudian dengarkan dan lain-lain. Ini yang ketiga, emergence and crisis. Setelah berargumentasi semua, maka akan terjadi emergence and crisis. Krisis untuk apa? Untuk menyepakati sesuatu. Ya, atau mungkin ada kepentingan kita yang hilang, 1-2, karena itu kepentingan orang. Ya, toh? Kalau Anda takmir masjid, misalnya datang penduduk, minta toanya 10% mas. Itu kan untuk memutuskan kita krisis. Toh. Padahal ini, oh ini adan, oh ini. Oke, dan terakhir agreement or final breakdown. Nah, dalam bernegosiasi pastikan ada kesepakatan, bahkan kalau perlu ada dokumen. Saya berjanji. Saya kalau anak saya yang cowok itu, masya Allah teman-teman punya anak cowok itu ya yang satu. Kalau mendominasi kakak yang perempuan dan adik yang perempuan itu luar biasa. Saya kalau sudah begitu saya bikin kesepakatan. Faza berjanji, ayo ikuti. Faza berjanji, anaknya Faza. Tidak akan mukul lagi teteh dan adik. Tidak akan mukul lagi teteh dan adik. Dua, saya suruh saya ikuti. Itu negosiasi saya dengan anak. Pokoknya kita sebagai anak cowok ini nugraha betul ya, sangat merepotkan orang tua. Iya. Oke, ini secara ringkas step-step dalam bernegosiasi ya. Rincinya ini teman-teman. Step pertama itu ini dia. Orientasi tadi ya. Opposing attorney begin dealing with others. Relationship are defined and established. Tetap kuncinya adalah ini, relationship. Tetap harus di-define dan tetap dibangun setelah memahami akar persoalan ini. Tetap. Jadi dalam bernegosiasi itu semangatnya semangat kata Nazila tadi, semangat kebersamaan, relationship. Orang yang bisa bernegosiasi berarti orang yang berjiwa besar kan teman-teman. Yang berakhlak kan, yang tidak mengancam, yang tidak irritating, tidak menyakiti, tapi mau mendengarkan orang, mau membuat kesepakatan yang mungkin untuk sementara kita agak rugi, tapi ke depan sebetulnya adalah sesuatu yang menguntungkan semua orang. Positioning, gimana positioning ini? Negotiators
talk primarily about strength or merit. Tadi kata saya, kita itu benarnya berapa persen ini? Kemungkinan kelirunya berapa persen ini? Oke, itu dia. Kemudian negotiators work to establish their opening position. Nah, position tadi ini, posisi kami begini. Kemudian each side create the illusion of being inalterable committed to the opening position. Masing-masing pihak mencoba untuk menciptakan, membayangkan penyelesaian yang mungkin, yang best alternatif tadi. Oke, kemudian time span of this path is usually measured in month, bahkan years ya kawan-kawan di positioning ini mempelajari ini. Yang kedua tadi argumentation, each side seeks to present its case in the strategically most favorable light. Dengarkan kata Nugraha sebelum berbicara. Okay. Each side seeks to discover the real position. Sesungguhnya gimana posisinya? Kalau ini kan present, berbicara kalau dalam kasus itu secara strategis. Real positionnya macam mana? While trying to avoid disclosing its own real position. Issues become more clearly defined, diharapkan sewaktu argumentasi ini menyampaikan argumentasi masing-masing. Strength and weakness of each side become more apparent, semakin nampak. When each side seek to discover and reduce the real position of the other. Kayak tadi ya, mungkin kita akan kehilangan beberapa beberapa langkah, tapi sebenarnya itu untuk kebersamaan langkah-langkah ke depan. Each side expectation about what can be obtained in the case undergoes substantial change sama. Dan concessions are made by one or both side. Ya, konsesinya sudah mulai nampak nih waktu itu detailnya ya teman-teman. Nah ini krisis ini. Dan yang pasti krisis itu kan misalnya sewaktu teman Anda satu kos minta Anda tolong dong jangan mandi waktu maghrib karena semua orang wudhu kamar mandi bersama. Menghilangkan kebiasaan kita untuk tidak waktu maghrib itu kan krisis toh teman-teman tuh. Krisis toh membuat keputusan itu, tapi pada akhirnya krisis is reached. Ya, nanti dengan pasangan kawan kentara sekali. Oke, itu dia dengan proses-proses itu. Negotiators come under pressure of approaching deadlines. So each side realizes that one or both of them must make major concession, present new alternative, or admit deadlock and resort to trial. Each side seeks and gives clues about areas in which concession may be given. Ada area-area yang menurut kita area kita menjadi milik orang, given ke orang. Crisis is reached. Terakhir ini dia teman-teman, agreement or final program. Jadi tidak otomatis sukses ini kan negosiasinya. If the parties agree to settlement, this stage include working out the final details of agreement. Pastikan detail di situ tidak ada pertanyaan lagi kan. Kayak kontrak beraja, so, justifying and reinforcing each other about the desirability of agreement. Formalizing the agreement karena perlu. Kayak tanda tangan, materai kalau perlu. If the negotiation break down and are not revived, the case goes to trial. Kalau secara jika dengan negosiasi non pengadilan ini breakdown and are not revived, tidak dapat dicapai, maka mungkin kasus maju ke pengadilan atau melalui mediasi dan teknik-teknik yang lain. Itu in detailnya kawan-kawan, what is negotiation, 5 principle of negotiation, effective and ineffective negotiation, and the step of negotiation secara singkat dari saya. Mungkin ada pertanyaan, silakan kawan-kawan. Dikumpulkan di grup ya. Hasil bacaannya boleh diketik, boleh. Silakan pertanyaan. Pak, saya mau tanya. Berarti nggak salah ya Pak kalau ada yang mengatakan bahwa mengikuti resolusi konflik dengan jalur persidangan itu karena ego gitu, berarti nggak salah ya Pak ya? Kalau mengikuti penyelesaian kasus melalui pengadilan tidak itu salah. Karena ego. Oh bisa saja. Karena ego, karena sesungguhnya
persoalan-persoalan kita di masyarakat secara sosial maupun secara personal, kalau bertemu langsung diselesaikan dari hati ke hati, mau maju mundur itu nggak usah ke pengadilan toh. Karena di negosiasi di luar pengadilan kan prinsipnya win-win solution toh. Kalau di pengadilan win-lose solution, ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang belum tentu benar. Yang kalah belum tentu salah. Kalau di pengadilan. Nah, kalau Anda berperkara dengan saya, sifat tadi masalah mobil itu. Kemudian ternyata Anda itu misalnya ponakannya Panglima TNI. Sewaktu di proses pengadilan, wah, Anda menghadirkan saksi-saksi yang meringankan Anda. Misalnya bahkan di situ ada bisa diputar fakta. Misalnya yang duluan saya parkir, Anda nyusul, bisa jadi di video itu Anda duluan, saya nyusul. Kedua, bisa kan? Loh, ini loh videonya. Yang duluan siapa? Di video ini si Pak. Terus CCTV itu bisa dibalik kan? Dan Anda menang. Padahal faktanya Anda yang menabrak. Anda menang. Anda menang, saya kalah di pengadilan itu. Padahal siapa yang benar dalam kasus itu? Saya kan yang ditabrak toh. Nah, saya yang benar kalah di situ. Karena saya tidak punya data pendukung yang meringankan. Ahli IT nggak ada, ahli bahasa nggak ada. Kok ahli bahasa? Kalau di kasus-kasus sampai ahli bahasa ya, sampai ahli bahasa tubuh, enggak. Jangan kamu menghadirkan wah semua ahli di dunia, ahli parkir, ahli apa? Bisa toh? Anda menang sih, padahal Anda yang salah. Saya kalah, padahal saya yang benar di kasus itu. Oh, banyak terjadi kan sih Pak? Banyak kan, banyak terjadi. Itu ya sifat betul mungkin kelihatan Anda. Atau yang kedua, memang itu persoalan-persoalan crime. Kalau crime ya mau tidak mau harus trial kan, harus court. Walaupun dalam Islam pidana itu bisa juga ada ampunan dari keluarga ya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Kalau ada walakum fil gitu kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla al hurru bil hurri wal amdu bil amdi wal unsa bil unsa. Faman ufiya lahu min akhihi fattiba'un syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dalam Islam sudah ada, kalau dibunuh ya harus dibunuh lagi hukumannya. Pembunuhan harus hukuman mati. Gitu? Tapi kalau ada ampunan dari keluarganya, pidana itu bisa dihentikan kan dengan bayar fidyah apa ada di surat An-Nisa ya. Qatala musliman ada itu. Oke. Mungkin yang kedua itu crime, masalah pidana itu bisa kalau perdata kalau sedikit-sedikit ke pengadilan wah repot habis uang itu. Ya perdata ya di non pengadilan aja. Itu ya sih Pak. Pertanyaan kedua apa sih Pak? Itu saja sih Pak. Satu dulu. Yang lain? Aklaya tidak nongol Namira Melati Adria. Nugraha Nazila ada pertanyaan? Iya Pak. Adakah? Saya tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, marilah kita tutup dong perkuliahan kita pada pagi ini dan bersama-sama melafalkan basmalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti PowerPoint-nya saya share di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua ya. Terima kasih juga Pak.